pembentukan Kim Plus di Pilkada 2024. Densus 88 Polri kembali tangkap 2 terduga teroris. Keadilan untuk Afif Maulana masih diperjuangkan. Polisi selidiki kasus kontes kecantikan transgender di Jakarta Pusat. Halo, selamat malam. Senang sekali rasanya kami hadir untuk mengisi ruang informasi Anda, terutama dengan informasi yang telah kami sampaikan tadi, di mana akan adanya wacana untuk pembentukan Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju Plus ini yang akan diusung di Pilkada 2024. Wacana pembentukan Kim Plus ini muncul terkait dengan pilkada di 2 wilayah strategis, yaitu Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kita nantikan nantinya seperti apa. Selain itu yang menjadi sorotan adalah Densus 88 yang kembali menangkap 2 terduga teroris, kali ini berada di wilayah Jakarta, jika sebelumnya berada di wilayah Malang, Jawa Timur. Benar sekali, dan juga ada informasi terkait di mana keadilan untuk Afif Maulana ini masih dengan proses untuk diperjuangkan. Kalau kita melihat memang bentuk tim khusus dari PDFMI ini masih berjuang untuk menangani kasus eksum yang akan dilakukan jenazah Maulana di pekan ini lebih tepatnya. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana anggota DPR fraksi Partai Gerindra Wi Hadi Wiyanto resmi mengganti Supratman Andi Aktas menjadi Ketua Badan Legislatif DPR RI. Pergantian Ketua Balek tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko pada Selasa 6 Agustus 2024. Rotasi pergantian jabatan Ketua Badan Legislasi DPR RI berlangsung di tengah rapat pleno pembahasan rancangan undang-undang yang nantinya akan dibawa ke DPR RI periode 2024 hingga 2029. Dalam rotasi tersebut, posisi Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas digantikan oleh Wi Hadi Wiyanto yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Usai memimpin pergantian jabatan Ketua Balek, Wakil Ketua DPR RI Dasko melakukan seremoni penyerahan palu sidang serta mengucapkan terima kasih kepada Supratman yang telah menjabat selama 1 periode terakhir. Ya, itu usulan dari fraksi untuk kemudian melakukan pergantian penyegaran dari Balek. Ini kan melibatkan rotasi di fraksi Gerindra juga nih Bang Maman. Nah ini apakah apa alasannya Bang? Ya alasannya nggak ada, penyegaran aja. Aja. Iya, dan untuk kepada yang baru dilantik kan memang kebetulan terpilih lagi untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Balek. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Anggota DPD RI dari Papua Barat, Philip Wamafma, ini resmi melaporkan Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti ke Badan Kehormatan DPD RI atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan dilakukan buntut perilaku yang tidak terpuji dengan menyebut Philip Wamafma ini sebagai pengacau saat rapat paripurna pada 12 Juli lalu. Kuasa hukum Philip Wamafma, Ahmad Junaidi menyebut, Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti telah melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2018 tentang kode etik DPD RI. Ahmad mengatakan pernyataan Lanyala berdampak negatif pada kliennya sehingga melahirkan banyak ancaman dan pemberitaan tidak benar tentang Philip Wamafma, di mana Philip disebut sebagai bagian dari organisasi Papua Merdeka yang selama ini dipandang sebagai pengacau keamanan. Ahmad menyebut pernyataan Lanyala menimbulkan kegaduhan di Papua berupa konflik dewan adat, masyarakat, hingga antar suku yang ada di Papua Barat. Ahmad pun berharap Badan Kehormatan DPD RI dapat menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Kedatangan kami pada hari ini di Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI untuk mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR RI pada tanggal 12 Juli 2024 dalam sidang paripurna. Kemudian dugaan yang dilakukan oleh Bapak Lanyala
Mahmud Mataliti ya selaku Ketua DPD RI pada saat sidang paripurna itu mengucapkan perkataan yang tidak terpuji selaku seorang pemimpin ya kepada klien kami Bapak Dr. Philip Muhammad Sayhum dengan perkataan kacau, Philip pengacau. Akibat dari insiden sidang paripurna tanggal 12 Juli 2024 ini sehingga menimbulkan kegaduhan di Papua ya. Kegaduhan itu yang dapat yang meresahkan beliau secara pribadi maupun beliau juga sebagai pejabat negara dalam hal ini selaku senator perwakilan Provinsi Papua Barat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Dan informasi berikut ini pemirsa, wacana terkait koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus saat ini masih ramai diperbincangkan dalam menuju pilkada serentak. Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno menyambut baik partai di luar KIM yang akan bergabung untuk menjadi penyemangat dalam menghadapi pilkada serentak. Wacana terkait pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus saat ini ramai diperbincangkan oleh seluruh parpol dalam menuju pilkada mendatang, khususnya di wilayah strategis, yakni Jakarta dan Jawa Barat. Merespon hal ini, Sekjen Partai PAN Edi Suparno mengatakan saat ini KIM telah menjalin komunikasi dengan partai di luar KIM untuk membentuk wacana KIM Plus. Edi menyebut jika nantinya partai di luar KIM turut bergabung, maka dapat bekerja sama dalam mengusung cagup dan cawagup di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Adapun partai di luar KIM tersebut seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Nasdem. Ya, kita merasa bahwa kalau adanya KIM Plus itu siapapun partainya, apakah tambahannya itu melibatkan partai-partai di luar KIM seperti Nasdem, PKB atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita, terutama menghadapi pilkada di tempat-tempat yang strategis, ya seperti daerah khusus Jakarta itu kan provinsi strategis, Jawa Barat itu strategis. Ya kita berharap kita bisa membangun kerjasama dan kebersamaan di sini. Tentu kita masih menunggu ya, hasil dari partai-partai itu kemudian melakukan kajian terhadap pilkada-pilkada yang ada. Tetapi komunikasi politik tentu sudah dibangun ya agar kita bisa bersama-sama KIM Plus itu untuk mengusung pasangan calon yang sama di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan Said Abdullah menyebut partainya masih menjalin komunikasi intens dengan Partai Koalisi Indonesia Maju terkait Pilkada Jakarta mendatang. Meski begitu, Said Abdullah ini mengungkapkan pihaknya belum memberikan keputusan apakah bergabung dengan KIM Plus atau tidak di kontestasi kepala daerah ibu kota. Jelang Pilkada Jakarta, muncul wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi ini akan terdiri dari sejumlah partai pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, serta tambahan partai-partai lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklaim, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan elit partai lainnya, seperti petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Namun demikian, Said menyebut belum ada keputusan soal PDIP akan bergabung dengan KIM Plus untuk Pilkada Jakarta mendatang. Pihaknya berharap komunikasi lintas partai tetap berlangsung dalam menentukan kandidat di Pilkada Jakarta. Sudah menyampaikan kalau tidak dulu bahwa kami menghormati Koalisi Indonesia Plus. Karena memang setiap partai kan punya otonomi dan kedaulatan masing-masing. Tapi interaksi antar partai kan terus berjalan. Ya itu KIM Plus lah. Artinya komunikasinya masih fluid kan tidak bisa dihindari komunikasi itu. Ya. Tapi soal kesepakatan kami dengan Bapak Erlangga bertelepon, kadang bertemu, dengan Bang Zul kami datang, dengan Kusimin kami datang, ke Pak Dasko kami datang. Ini kan membuat nyaman hidup kita. Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Terkait informasi ini kalau kita melihat Tiara dan juga pemirsa, ini masih dengan wacana pilkada serentak yang ada di Jakarta. Lebih tepatnya ini masih mengusungkan, PAN sendiri ini berharap untuk partai-partai lain dapat bergabung dalam wacana Kim Plus yang saat ini nanti digelar di serentak di Jakarta. Ya, memang wacana pembentukan Kim Plus ini kemudian hadir karena salah satunya terkait pilkada serentak di 2 wilayah yang dinilai strategis, yaitu di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kita nantikan apakah kemudian Kim Plus ini akan hadir untuk meramaikan terutama di Pilkada Jakarta jika kita melihat sudah ada sosok nama Ridwan Kamil yang diusung dari Koalisi Indonesia Maju, dan jika memang ada partai di luar Kim Plus seperti misalkan PKB ataupun Nasdem ataupun PDIP ini kemudian satu suara masuk dalam Kim Plus, ini nantinya bisa dinilai sebagai salah satu menjegal langkah Anies Baswedan untuk meramaikan kancah di Pilkada Jakarta 2024, Dewi. Namun karena ini masih bersifat dengan wacana, kita menantikan saja seperti apa nih pergabungan dari Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai terbuka ya untuk partai-partai lain yang ingin bergabung. Dan informasi berikut ini pemirsa masih dengan terkait Pilkada DKI Jakarta, di mana Pilkada DKI Jakarta semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat bacalon kepala daerah di KPU. Nama Ridwan Kamil ini diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Berikut informasinya. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka deklarasi. Bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat.
makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu. Ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta, jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Informasi selanjutnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengaminkan peluang munculnya nama bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. Dasko menyampaikan nama tersebut akan muncul usai Koalisi Indonesia Maju Plus resmi diumumkan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu proses penentuan bakal calon wakil gubernur di internal Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Dasko mengaku pihaknya belum bisa memunculkan nama-nama yang berpotensi menjadi cawagup Ridwan Kamil. Namun ia memastikan nama tersebut akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Selain itu ia mengatakan Kim masih terus melakukan pendalaman terkait sosok yang dinilai layak menjadi calon wakil gubernur. Ya ini belum bisa diumumkan ke publik. Ini kan sedang dilakukan
pendalaman terhadap nama-nama calon wakil gubernur yang masuk. Ada kemungkinan nggak sih Kang, Bang, cawagupnya ini tuh dari plusnya Kim gitu, karena ada beberapa partai kan yang mau masuk nih di Kim, salah satunya kan yang ditawarkan PKS Saya kan ngomong kemarin bahwa ada Kim Plus. Nah, tentunya kalau ada Kim Plus yang bareng di Pilkada DKI, tentunya kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang, Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Dari dua informasi tadi kalau kita melihat memang nama Ridwan Kamil ini didukung kembali oleh Partai Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju lebih tepatnya. Dan juga ini apakah bertepatan nanti untuk peresmian dari Koalisi Indonesia Maju atau sebagai yang kita tunggu di bulan 8 ini, Tiara dan juga pemirsa. Dan sosok wakil memang dinilai sebagai salah satu indikator atau yang dinilai penting dalam meraup suara. Kemudian nantinya kita akan menantikan siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi untuk merebutkan kursi DKI 1, dan apakah nantinya pengumuman Koalisi Indonesia Maju Plus ini akan berbarengan dengan nama yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam mengisi Pilkada DKI Jakarta 2024. Benar sekali. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat
sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Iya. Di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap dua pelaku terduga teroris berinisial RJ dan juga AM di wilayah Jakarta Barat. Kedua terduga pelaku teroris yang berhasil diamankan ini terafiliasi oleh Daulah Islamiyah atau kelompok ISIS. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar menyebut penangkapan terhadap dua pelaku terduga teroris dilakukan pada Selasa 6 Agustus 2024 di kawasan Jakarta Barat. Aswin mengatakan kedua pelaku merupakan bagian dari kelompok Daulah Islamiyah atau Islamic State of Iraq and Syria. Aswin juga menjelaskan keduanya mendukung ISIS dengan cara mengunggah narasi-narasi yang berisikan dukungan dan juga propaganda terhadap ISIS di media sosial. Tak hanya itu, keduanya juga pernah mengunggah foto mengibarkan bendera ISIS dengan memegang sebuah senjata. 88 pada tanggal 6 Agustus 2024. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kabak Penum bahwa penegakan hukum terhadap para tersangka tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme, terutama dalam bentuk serangan atau teror. Adapun dua orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM ditangkap di wilayah Jakarta Barat, Jakarta. Yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari Daulah Islamiyah atau ISIS yang kita kenal dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki. Kemudian
diketahui pula yang bersangkutan mengibarkan bendera ISIS sembari memegang senjata disertai dengan statement atau ajakan untuk mendukung keberadaan Daulah Islamiyah atau ISIS, Islamic State. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri juga menangkap terduga pelaku teroris berinisial HOK di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. HOK terpapar dalam radikalisme melalui internet dan telah terlibat dengan kelompok ISIS. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, menyebutkan sebelum diamankan tim Densus 88 Anti Teror Polri, kedua pelaku terduga teroris di Jakarta Barat ini telah merakit bahan peledak. Dan juga hal itu diungkapkan Aswin usai tim penyidik Densus 88 melakukan pendalaman dan juga penggeledahan. Dua pelaku terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri di kawasan Jakarta Barat pada Selasa 6 Agustus 2024. Dalam konferensi persnya, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, menyampaikan kedua pelaku terafiliasi Daulah Islamiyah atau kelompok ISIS. Meski masuk ke dalam jaringan ISIS, Aswin menyebut keduanya bukan jaringan teror yang aktif. Dari hasil penangkapan terduga teroris, penyidik Densus 88 Anti Teror Polri berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya senjata airsoft gun, bendera ISIS, serta beberapa jaket atau pakaian seragam ISIS. Orang ini telah merakit pula bahan peledak yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88. Namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif. Jadi mereka terradikalisasi, terpapar, dan kemudian memiliki niat untuk melakukan serangan tersebut termotivasi dari kegiatan di sosial media. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari yang bersangkutan, satu unit senjata airsoft gun, kemudian bendera ISIS, beberapa jaket atau pakaian-pakaian seragam ISIS, beberapa buah pisau lipat, kemudian ada bahan peledak, ada bahan kimianya bahan peledak, kemudian satu unit gadget atau HP dan beberapa senjata tajam lainnya. Nah, di sini kami ingin menekankan dan ingin menyambung kemarin yang kasus penangkapan satu tersangka HOK di Batu, Malang, yang sama terradikalisasi dari keikut sertanya di sosial media atau di grup-grup sosial media, baik yang di dalam negeri ataupun kita ketahui grup itu dikelola dari luar negeri. Ini dua orang ini juga sama, jadi mungkin kita harus semakin waspada bahwa proses radikalisasi atau termotivasinya seseorang untuk melakukan tindakan teror di dalam negeri banyak sekarang dipengaruhi dari sosial media baik yang berupa yang grup, yang private maupun dari internet secara umum. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari dua informasi tadi, kalau kita melihat memang sebelumnya ini pihak kepolisian sudah mengamankan sejumlah yang bukan lagi diduga, namun ini sudah bersikap terorisme yang telah dilakukan, dan kita melihat memang hal ini kita apresiasikan kepada pihak kepolisian karena sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu untuk mengamankan, apalagi sini sudah mendekati dengan pilkada yang akan dijalankan di mendekat di bulan 8 ini. Dan juga kita tadi menayangkan bahwa memang pihak kepolisian sudah menggeledah dan juga mengamankan sejumlah barang bukti bahan peledak yang telah ditemukan.
Dan memang terkait ini sebelumnya sudah berada di wilayah Malang, Jawa Timur terkait dengan terduga teroris. Kemudian kali ini berada di wilayah Jakarta yang sebenarnya ini meresahkan, namun di satu sisi benar tadi kita mengapresiasi terkait dengan Densus 88 yang bergerak cepat untuk mengamankan terduga teroris. Dan dari berdasarkan tayangan tadi yang sebelumnya kita tampilkan bahwa kedua pelaku yang berada di Jakarta ini memang mengunggah narasi-narasi di sosial media yang berisikan propaganda yang tentunya ini meresahkan masyarakat, sehingga harapannya ini tidak kembali terjadi, apalagi tadi benar akan mendekati nanti untuk pelantikan pemerintahan di Prabowo Gibran. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana tim advokasi dan keluarga dari korban Afif Maulana ini masih memperjuangkan keadilan. Di mana juga setelah mendapatkan persetujuan terkait ekshumasi jenazah Afif Maulana, selanjutnya tim advokasi dan keluarga korban meminta ini agar dokter yang menangani tidak berkaitan dengan perkara. Mengawal kasus almarhum Afif Maulana, tim kuasa hukum korban Indira Suryani berharap bahwa ekshumasi segera dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mikolegal Indonesia atau PDFMI. Pihak keluarga meminta agar tidak melibatkan lagi dokter yang terafiliasi kepolisian dalam proses ekshumasi jenazah Afif Maulana. Indira mempertimbangkan hal tersebut lantaran ada rasa tidak nyaman dan tidak percaya di awal yang dimunculkan kepolisian terhadap keluarga korban. Defensif yang berlebihan sehingga membuat banyak kecurigaan pun muncul. Selain itu, Indira juga tidak menginginkan dokter forensik awal yang menangani jenazah Afif yaitu Dr. R untuk dilibatkan kembali dalam proses ekshumasi. Menurut Indira ada beberapa hal agar independen dan sebagainya, maka Indira meminta untuk tidak dilibatkan dokter yang sama dalam proses ekshumasi ini. Dan kami sangat mengharapkan ini segera dilakukan ekshumasi oleh PDFMI, Persatuan Dokter Forensik dan Mikolegal Indonesia, dan kami sangat mengharapkan beberapa hal, bagaimana kemudian tidak dilibatkan lagi kedokteran yang berafiliasi dengan kepolisian. Kami sangat mempertimbangkan itu karena memang rasa yang tidak nyaman dan tidak trust di awal yang dimunculkan oleh kepolisian terhadap keluarga Afif dan juga kami sebagai pendamping hukum. Diketahui Polda Sumatera Barat sudah mengirimkan surat permohonan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana kepada PDFMI. Dalam kasus ini, Polda Sumbar juga berharap pelaksanaan ekshumasi dapat segera dilaksanakan agar kasus Afif Maulana segera menemukan titik terang. Afif Maulana merupakan seorang siswa SMP berusia 13 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi luka tak wajar di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. Pihak keluarga hingga kini masih memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas kematian janggal Afif Maulana. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kasus Afif Maulana, di mana penyelesaian kasus dari kematian Afif Maulana ini masih terus berjalan untuk selanjutnya, yaitu dengan proses ekshumasi jenazah Afif Maulana. Namun eksekusi dari proses ekshumasi ini belum jelas kapan akan dilaksanakan, sehingga keluarga korban meminta untuk secepatnya dilakukan karena adanya limitasi waktu pada jenazah korban. Proses hukum dari penyelesaian kasus Afif Maulana masih terus dipantau oleh seluruh warga di Indonesia. Pasalnya, keluarga almarhum Afif Maulana merasa dihalang-halangi untuk melihat dan dicurangi dengan diberikan hanya selembar kertas kematian kosong. Oleh karena itu, pihak keluarga berharap untuk proses ekshumasi dokter yang menanganinya merupakan dokter yang dapat dipercaya dan bebas dari campur tangan pihak manapun dan dilakukan secepat mungkin. Karena untuk jenazah Afif sudah masuk 2 bulan dan ditakutkan kondisi jenazah semakin dingin. Selain itu, pihak keluarga juga berharap dalam proses ekshumasi ini, keluarga juga serta kuasa hukum dapat melihat proses tersebut. Dan dokter independen juga terlibat di dalamnya agar bisa menjelaskan kepada pihak keluarga. Karena proses otopsi yang kemarin kami dihalang-halangi untuk melihat, kami dicurangi dengan memberikan cuma selembar kertas kematian kosong. Karena itu kami untuk ekshumasi nanti berharap dokter yang melakukan ekshumasi itu benar-benar bisa dipercaya dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Itu harapan kami untuk ekshumasi dan benar-benar berharap dilakukan secepatnya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan.
Keluarga Afif Maulana ini masih terus memperjuangkan kasusnya, salah satunya adalah dengan pelaksanaan ekshumasi yang diharapkan dokter yang kemudian menangani ini bersifat dapat dipercaya, dan saat proses ekshumasi juga melibatkan serta dari keluarga korban dan juga serta kuasa hukum sehingga benar-benar transparan dalam proses ekshumasi yang dilakukan. Benar sekali, kalau kita melihat memang bentuk tim khusus dari PDFM ini akan dilakukan, dan ekshumasi ini juga akan berlangsung pekan ini tepatnya. Karena kalau kita melihat memang ada batas waktu seperti informasi kita tadi, kita berharap untuk ini segera dituntaskan. Dan pemirsa, informasi berikut ini di mana upaya penyeludupan lebih dari 280.000 ekor benih lobster ini berhasil digagalkan petugas gabungan TNI Angkatan Laut dari 2 lokasi yang berbeda di wilayah Pekanbaru Riau serta Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggagalan BBL tersebut, pihaknya berhasil mengamankan potensi kerugian negara yang ditaksir angkanya mencapai hingga 37 miliar rupiah. Lebih dari 280.000 benih lobster berhasil diamankan petugas gabungan TNI Angkatan Laut dari 2 lokasi berbeda pada Senin malam kemarin. Upaya penggagalan penyelundupan benih lobster berawal dari adanya kecurigaan Satgas Gabungan TNI AL terhadap 1 unit dump truck yang melintas di ruas jalan lintas Teluk Meranti Pulau Muda, Kabupaten Pelalawan Riau. Saat dilakukan penangkapan, petugas berhasil mengamankan sebanyak 280.000 ekor benih lobster yang diselundupkan di dalam truk pasir. Namun saat dilakukan penangkapan, supir truk yang juga membawa BBL tersebut berhasil melarikan diri. Sementara pada lokasi berbeda, yakni di Bekasi, Jawa Barat, petugas berhasil mengamankan sebanyak 4.692 ekor benih lobster yang diselundupkan melalui 1 box yang dibawa menggunakan minibus. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Koarmada RI Jakarta Pusat pada Selasa sore, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengungkapkan dari hasil penggagalan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan potensi kerugian negara yang ditaksir angkanya mencapai 37 miliar rupiah. Ribuan ekor tersebut juga diduga hendak diselundupkan ke sejumlah negara, mulai dari Singapura hingga Vietnam. Ini sudah ada perkiraan data, ya. Jadi 1 dump truck itu memuat 50 box. Nah, itu taksiran itu 280.000 ekor. Ya. Nah, yang di Bekasi tadi kan 4.692 ekor. Jadi kalau misalkan di total 2 posisi tadi itu lebih dari 37 miliar. Ya. Yang dengan angka 1 ekor BBL dijual di luar itu seharga 200.000, ya, 200.000 per ekor. Rencananya ribuan BBL yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan akan dikembalikan ke ekosistemnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita apresiasi dari informasi tadi bahwa tim gabungan Angkatan Laut TNI Angkatan Laut ini sudah memberikan atau menangkap penyelundupan lebih dari 280.000 ekor benih lobster lebih tepatnya. Dan angka yang diakibatkan kerugian negara ini angka yang fantastis, 37 miliar rupiah. Dan kalau misalnya kita melihat dari tayangan tadi bahwa benih lobster yang kemudian berhasil diamankan ini dikembalikan ke ekosistem sebagai upaya dari pelestarian. Kita akan lanjut usai jeda, tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni The Kaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
ladies and gentlemen, you're watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here's the news from around of the world. The first news comes from Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu made a visit to Iran last Monday to meet Iran's President Masoud Pezeshkian. In the short clip, they are seen discussing the cooperation between Russia and Iran that will be strengthened. In the short documented clip, Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu is seen discussing Russia-Iran cooperation with Iran's elect president Masoud Pezeshkian. During the meeting, Iran stated that Russia is highly prioritized life for Iran. It is known that the two countries have established closer ties since the beginning of the Russia and Ukraine war, and they have even negotiated to sign broader agreements, particularly on global and regional security issues. In addition, Sergei Shoigu's visit also includes talks with his Iranian counterpart Ali Akbar Ahmadian and the Chief of the General Staff of the Iranian Armed Force, Mohammad Bagheri. Masyarakat, Sinpo International News Report. Hundreds of women gather in Tamil Nadu, India on Sunday for a unique annual No Hands Eating Festival believed to boost fertility. A large number of women were seen praying before kneeling down to eat the food in front of them with their hands behind their backs. The event takes place on the large stone step at the Paradise Sitar Temple in Setupati. Thousands of women attend every year, but only a lucky few get to participate. According to the sample registration system data, the general fertility rate in India declined 20% over the past decade. GFR refers to the number of children born 1,000 women in a year reproductive age group of 15 till 49 years old. The average GFR stood at 86.1 from 2008 to 2010 and has come down to 68.7 during 2018 to 2020. People believe this ritual would lead them to having a higher chance of becoming pregnant. Rahel, Sinpo International News Report. U.S. President nominee from the Democrat Party Kamala Harris announced her vice candidate from the Democrat Party, Tim Walz. Kamala appointed Walz as her partner, which is the governor of the state of Minnesota, the United States, who is fit to fight Trump in the United States presidential election this year. After replacing Joe Biden, who chose to return in the United States presidential election some time ago, now Kamala Harris appoints Tim Walz as candidate for Vice President of the United States. This is Kamala's devotion to be able to fight with Donald Trump from the Republican Party in the next November. Previously, Tim Walz as a governor of the state of Minnesota, which was serving a second term and head of the Association of Democrat Governors in the United States. By appointing Walz, Kamala has great confidence to be able to achieve the most vote election after Trump's shooting in Pennsylvania some time ago. A leader who will help unite our nation and move us forward. A fighter for the middle class. A patriot who believes, as I do, in the extraordinary promise of America. A promise of freedom, opportunity, and justice, not just for some, but for all. Max Oller, Sinpo International News Report. Venezuelan President Nicolas Maduro criticized the European Union during a speech in Caracas last week, saying that the European Union represented by its foreign policy chief Josep Borrell was a disgrace. Recently, President Nicolas Maduro was elected president of Venezuela, which was suspect by European Union countries due to fraud. In response to this, the European Union increased international pressure on the election of Nicolas Maduro. Even the European Union joined the Latin American countries so as to show its wrath because of the many allegations of fraud in the presidential election that were filed for his election. So this response was replied by Nicolas Maduro when delivering his speech in Caracas. He said that Josep Borrell, as head of the European Union's foreign policy, was a disgrace. He said Borrell was the mastermind
who caused Ukraine to go to war and left the country after the war occurred. He was also silent on the massacre of Gaza and the genocide that occurred some time ago. Nicolas Maduro considered that the European Union statement alleging election fraud in Venezuela is inappropriate because their own country is riddled with atrocities. Maduro's frustration with Borrell grew as he called on Venezuela authorities to end arbitrary detention, repression, and violence against members of the opposition and civil society. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento de cohesión, profesionalismo, disciplina, capacidad de reacción. Un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, de persecución. Maisi Rekar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. Menyapa Malam coming back to you. Stay healthy and have a nice day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca.
Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Petugas penyelamat sektor Cipayung berhasil mengevakuasi seorang anak yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di rumahnya. Petugas mengerahkan 1 unit dan 4 personel untuk melakukan operasi penyelamatan. Inilah proses evakuasi seorang anak yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di rumahnya oleh petugas penyelamat sektor Cipayung pada Selasa 6 Agustus 2024. Berdasarkan keterangan dari video yang diunggah di akun sosial media Instagram @humascheckfire, kejadian bermula saat pelapor tengah memanaskan mobil. Lalu ia tidak sengaja meninggalkan anaknya dan terjebak di dalam mobil. Menindaklanjuti laporan tersebut, 1 unit dan 4 personel dikerahkan ke lokasi kejadian yang beralamat di Jalan Basuki Pulau Harapan, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk melakukan operasi penyelamatan. Petugas penyelamat menggunakan alat rescue lifting bags untuk membuka pintu mobil. Dalam waktu 10 menit, pintu mobil berhasil dibuka dan korban berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana angkutan perkotaan atau angkot ini menabrak ruko di Jalan Margonda Raya Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu pagi. Nampak angkot berwarna biru ini menabrak sisi depan Vio Optical Clinic hingga bagian depan ruko ringsek berantakan. Tak hanya itu, seorang laki-laki terlihat terkapar bersimbah darah di seluruh tubuhnya terseret angkot. Kondisi di lokasi juga ramai oleh warga yang menonton dan pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Metro Depok langsung melakukan evaluasi. Kanit Laka Lantas Polres Depok AKP Burhan menjelaskan saat terjadinya kecelakaan angkot juga menabrak pejalan kaki. Sebelumnya angkot melaju dari arah Universitas Indonesia ke arah Balai Kota Depok. Namun angkot kehilangan kendali hingga menerobos pembatas separator trotoar dan menabrak ruko.
Saat ini pihak kepolisian telah mengevakuasi korban yang tertabrak ke Rumah Sakit Bunda Margonda karena mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, 3 pelaku menembakkan terhadap seorang pengendara motor diringkus polisi. Korban merupakan sasaran salah tembak saat melintas di Jalan Raya Narogong, Bogor oleh pelaku tawuran antar kelompok pada Minggu malam lalu. Dan juga peristiwa tersebut ini beredar di media sosial. Setelah melakukan pengejaran selama 3 hari, aparat Satreskrim Polres Bogor akhirnya meringkus 3 pelaku penembakan seorang pengendara motor di Jalan Narogong, Kecamatan Kapununggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap oleh petugas. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menyita berbagai jenis airsoft gun yang sudah dimodifikasi menjadi senjata api rakitan. Peristiwa penembakan salah sasaran dipicu tawuran yang juga melibatkan antara ketiga tersangka dengan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Raya Narogong. Pelaku tawuran tersebut menembak korban yang sedang melintas. Akibat penembakan tersebut, korban juga menderita luka parah di bagian kepala. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan aksi penembakan ini sontak viral di dunia maya setelah video kondisi korban pasca penembakan tersebar dalam pesan berantai. Terjadi penembakan pada pukul 00.45, hampir pukul 01.00 dini hari, yang dilakukan oleh saudara AR dan SI. AR berperan sebagai joki motor, berusia 17 tahun 10 bulan. SI berperan sebagai eksekutor yang bertindak melakukan penembakan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di putaran Jalan Raya kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Selasa siang hingga sore diwarnai perlawanan dan aksi kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Seorang Pak Ogah dan manusia silver ini kemudian mencoba kabur dari mobil Satpol PP saat akan dibawa ke panti sosial untuk diberi pembinaan. Penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa siang ini diwarnai aksi kucing-kucingan antara petugas dengan Pak Ogah. Upaya petugas Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung yang menyamar dengan mengenakan pakaian preman pun diketahui juru parkir liar atau Pak Ogah yang biasa beroperasi di putaran jalan raya. Mengetahui adanya petugas, para Pak Ogah ini pun lari tunggang langgang dan nekat melawan arus di jalur busway saat bus Transjakarta melintas. Seorang Pak Ogah yang tertangkap pun sempat melawan petugas hingga mencoba melarikan diri truk dinas sosial. Kecamatan Pulau Gadung telah menjaring 6 pelanggaran PMKS atau PPKS pelaku pemerlu kesejahteraan sosial, ya, terjaring 6 orang, dan setelah ini kita kirim ke Cipayung ke dinas sosial. Dan selanjutnya di sana diberikan pembinaan. Dalam razia di sepanjang kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini, 6 PPKS terjaring. Mereka dibawa ke panti sosial Cipayung untuk diberikan pembinaan agar tidak kembali ke jalan. Sebelumnya petugas sudah melakukan sosialisasi dengan menaruh spanduk-spanduk yang rawan PPKS dan sudah memberikan peringatan atau teguran selama 3 hari. Razia ini bagian dari operasi Bina Tertib Praja yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024 dengan sasaran pengemis, pengamen, Pak Ogah, manusia silver, manusia badut, pedagang asongan, pengelap mobil. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Hal serupa juga terjadi di kawasan Cengkaring, Jakarta Barat. Sejumlah Pak Ogah lari kocar-kacir hingga nyaris tertabrak bus Transjakarta dan mobil saat menghindari razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Para PPKS yang terjaring razia ini kemudian dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk dilakukan pendataan. Juru parkir liar yang biasa dikenal dengan sebutan Pak Ogah yang biasa beroperasi di sepanjang jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, langsung lari tunggang langgang saat mengetahui Satpol Pemkot Jakarta Barat sedang menggelar razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Meski berusaha lari dan nyaris tertabrak mobil, akhirnya sejumlah para Pak Ogah tersebut berhasil ditangkap oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, TNI Polri.
Dalam razia ini, petugas menjaring sebanyak 7 orang PAOGA yang biasa melakukan pungutan liar kepada para pengguna jalan di U-turn atau putar balik di kawasan Cengkareng. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan sebanyak 380 personil gabungan dikerahkan ke 54 titik yang tersebar di wilayah Jakarta Barat untuk melakukan razia ini. Razia yang disebut Operasi Bina Tertib Raja ini dilakukan setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang menyebut keberadaan PAOGA ini dinilai telah meresahkan. Kegiatan hari ini adalah apel dalam rangka kegiatan Operasi Bina Tertib Raja. Jadi operasi untuk melakukan penjangkauan kepada saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran Perda 8 2007 khususnya yang melakukan kegiatan minta jasa kepada kendaraan-kendaraan di U-turn putar balik atau di keluar gang dan simpangan-simpangan yang ini sudah meresahkan. Banyak sekali yang laporan atau pengaduan masyarakat masuk ke kanal Satpol PP yang terkait keberadaan mereka, ya, pagi, siang, malam, yang melakukan pemungutan atau pemaksaan kepada warga masyarakat. Tentunya Selanjutnya, para PPKS yang berhasil dijaring ini langsung dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk didata dan diberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali melakukan parkir liar. Namun jika nantinya para pelaku melanggar kembali, maka Satpol PP melalui Dinas Sosial akan mengenakan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan dengan dikurung atau denda maksimal 30 juta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Polres Metro Jakarta Pusat akan memeriksa pihak penyelenggara dan kontestan dari kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Pihak kepolisian menyebut kontes kecantikan transgender yang diikuti oleh transgender dari seluruh Indonesia tersebut tidak memiliki izin resmi. Inilah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @terang_media hingga viral di media sosial dan mendapat komentar miring dari warganet. Dalam video berdurasi 59 detik tersebut, terlihat beberapa orang transgender sedang menunggu pengumuman pemenang dan dimenangkan oleh transgender asal Provinsi Aceh. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat akan memeriksa pihak penyelenggara dan pengelola hotel untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Selasa sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan kontes kecantikan yang dihadiri transgender dari berbagai daerah tersebut tidak mengantongi izin apapun terkait acara yang digelar tersebut. Selain itu, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan setelah memeriksa penyelenggara dan pihak hotel, nantinya petugas juga akan memeriksa kontestan untuk dimintai keterangan. Bahwa kegiatan yang viral tersebut, kegiatan kontes Ratu Kecantikan ya, itu tidak memiliki izin, tidak memberitahu kepada Polsek Sawah Besar dan tidak mengajukan perizinan hingga ke Polres Metro Jakarta Pusat dan juga ke Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini Polres Metro Jakarta Pusat sedang melakukan pendalaman, ya, bersama-sama stakeholders terkait melakukan pendalaman terhadap penanggung jawab tempat, hotel, kemudian penanggung jawab acara, ya, untuk mendalami apa alasan dan kegiatan yang dilakukan apa saja, bentuknya seperti apa, kemudian komunikasi dengan pihak hotel, itu rencana awalnya kegiatan apa dan pada faktanya kegiatannya apa. Ini masih didalami, ya. Sebelumnya viral di media sosial memperlihatkan sekumpulan transgender mengikuti kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Aksi tersebut pun mendapatkan komentar miring dari warganet. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi, Tiara dan juga pemirsa, kita dapat menyimak bahwa memang pihak kepolisian ini menyebut kontes kecantikan transgender ini dilakukan tanpa dengan surat izin yang seharusnya memang dilakukan. Karena kalau kita melihat memang Indonesia saat ini tidak mengadakan atau tidak atau menutup untuk transgender saat ini, ya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memang dari sisi karena acara tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan, jadi akan memeriksa sejumlah pihak mulai dari penyelenggara, kemudian dari pihak hotel dan juga kontestan yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti dan saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.